Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai pengaturan hormon plasma darah. Saya Dina Melasari, ada Muhammad Fikri dan Gaby Krisila. Hormon yang berperan dalam pengaturan kadar air dalam darah disebut juga ADH, termasuk ke dalam peptida hormon yang memiliki 9 adenosine atau non-aptidid. Kemudian disintesis di dalam hipotalamus, bagiannya yaitu paraventricular nuclei, penyimpanan dan perilis di neurophysis. Kemudian untuk half-life-nya itu sekitar 15-30 menit. Ada 2 reseptor, yang pertama ada V1 yaitu blood vessel, otot halus, dan yang V2 yaitu pada ginjal, saluran pengumpul. Kemudian transportnya sepanjang hipotalamik pituitary oleh neurofisin 2. Neurofisin 2 molekul mengikat pada vasopressin. Kemudian ini adalah struktur dari arginin vasopressin atau dikenal juga ADH atau antidiuretik hormon yang mempunyai presin. Di sini ada 9 peptida. Nah, ADH dan oksitosin struktur ini 2 AA. Nah, ini adalah proses sintesis dari peptida hormon itu label sifatnya, kemudian disintesis di hipotalamus, penyimpanan dan rilisnya di bagian neurophysis. Kemudian protein pembawanya itu neurofisin. Ini adalah bagian-bagian dari nukleus, ada retikulum, kemudian ada badan Golgi yang menghasilkan vesicle secret yang menghasilkan kalsium pada metri. Nah, ini adalah sintesisnya itu awalnya dari prohormon, kemudian menuju prohormon, packagingnya kemudian dari prohormon menuju menjadi hormon, kemudian penyimpanannya membentuk hormon dan sekresinya hormon yang sesungguhnya. Next, hormon antidiuretik atau ADH atau vasopressin dibentuk di nukleus supranopticus dan paraventricular hipotalamus. Kemudian ditransport ke lobus posterior kelenjar hipofisis melalui aksoneuron penghasil. ADH melalui reseptor V2 menyebabkan penggamuan kanal air ke dalam membran lumel sehingga meningkatkan reabsorpsi air pada tubulus distal dan ductus ginjal. Nah, ADH juga merangsang absorpsi urea di tubulus. Ini adalah bagian atau anatomi dari hipotalamus dan talamus. Di sini untuk penghasil dari ADH itu sendiri di bagian posterior pituitary atau pituitary posterior. Sebelumnya sudah disebutkan bahwa pada bagian supraoptik nukleus dan paraventricular nukleus ada 2 reseptor pada yaitu osmoreseptor dan baroreseptor. Kemudian ADH neurofisik kompleks dihasilkan pada supraoptik. Nah, kemudian ada neurofisin 2-nya. Ini ADH. Nah, yang ADH di bagian supraoptik. Nah, untuk para ini menghasilkan oksitosis neofrisin 1. Rangsangannya berupa peningkatan angiotensin, kemudian stimulasi simpatetik, hiperosmolaritas, hipovolemia, hipotensi pada pituitary, reseptornya tadi ada constriction, V1 dan renal fluid reabsorption, meningkatkan volume darah yang juga meningkatkan tekanan arteri.
Nah, rangsangan adalah hipersmolaritas ekstrasel, sel, dan penurunan pengisian di kedua atrium serta dari stres dan gairah seksual. Sekresi ADH selanjutnya dirangsang oleh angiotensin 2, dopamin, dan beberapa obat atau toksin, misal nikotin, morfin, dan barbiturat. Nah, ini ada reseptor 1, yaitu terdapat pada otot halus. AVP tadi adalah arginin vasopressin dan menempel pada reseptor 1, mengaktifkan enzim GQ dan merangsang pembentukan enzim PL. Menghasilkan 2 enzim, IP3 menghasilkan ici-kalsium dan DAG menghasilkan PKC, kemudian PO4. Mengasal yaitu vasoconstriction atau sel pertumbuhan. Kemudian pada bagian adrenal merangsang ACTH, kemudian pada platelet yaitu aggregation. Kemudian untuk reseptor V2, mekanismenya yaitu AVP tadi, hormon AVP menempel pada reseptor V2, mengaktifkan G5, adenylyl siklase, kemudian enzim CAMP untuk PKA. Positif akan eksositosis atau keluar pada bagian membran A. Nah, kemudian ada kanal atau aquaporin 2 di sini. H2 ini akan masuk, H2 diperoleh dari jalur urin. Jadi urin yang mengandung air, di sini dia akan memasuki, kemudian bagian AQCV-nya eksositosis. Nah, untuk PK yang negatif, ini akan endositosis, airnya akan masuk, air ini terdapat pada urin. Nah, ini jalur urinnya dari atas ke bawah. Nah, ini bagian dari kelenjar pituitari, biosintesis dari ADH ini sendiri. Tadi ada paraventricular nucleus, ini hipotalamus, supraoptic nucleus, kemudian ada optic chiasma. Nah, untuk regulasi dari sintesis ADH ini mengikuti 3 jalur. Perubahan pada extracellular fluida atau plasma osmolaritas menggunakan osmoreseptor 1, kemudian perubahan extracellular fluida volume dan BP atau volume darah menggunakan baroreseptor 2, kemudian ada renin, angio 2, dan aldosistem angio 2 menggunakan. Nah, ini regulasi dari sekresi hormon ADH. Osmoreceptors mendeteksi peningkatan tekanan osmotik. Kemudian untuk yang baroreseptor itu untuk aortic arch. Kemudian ada sinus karotik mendeteksi darah. Nah, ini ada hipotalamus neuron di bagian pituitary. Di sini ada ADH merespon atau menstimulus darah, pembuluh darah. Kemudian pada ginjal dia meningkatkan air. Nah, kemudian untuk di sini dia akan meningkatkan volume air dan tekanan darah. Nah, kenaikan tekanan osmotik darah ini karena kelebihan atau kekurangan air akan segera dideteksi oleh hipotalamus yang akan memberi sinyal pada kelenjar pituitari dengan umpan balik yang negatif. Jadi mensekresi hormon antidiuretik vasopressin untuk meningkatkan sekresi air. Nah, ini ada gambarnya.
ADH dan oksitosis akan memproduksi neurosecretory cell di dalam hipotalamus, kemudian ADH dan oksitosis berada mengekspresikan akson ending ke dalam aliran darah posterior and pituitary, memberikan stimulus pada pituitary posterior menghasilkan ADH menuju ke tubulus ginjal, dan ini di sini ada darah yang cair dan ini bagian yang normal. Nah, ini akan memberikan feedback yang negatif. Nah, sekresi masukkan air tinggi, maka sekresi ADH dihambat sehingga dinding tubulus kontrus distal dan tubulus permeabel terhadap air. Akibatnya air tidak direabsorpsi hipotonik dalam jumlah besar untuk keseimbangan osmotik tetap ditahan. Nah, sebaliknya, apabila air minum sedikit atau kehilangan air yang banyak karena perkeringatan tubulus. Nah, ada 2 kasus untuk si ADH. Ketika minumnya kurang, suhu badan akan bertambah, dan gejala lain yang muncul seperti diare dan muntah akan mengalami dehidrasi. Kemudian pembuluh darah pekat. Nah, kemudian ada impuls ke hipotalamus ADH-RH. Hipofisis posterior ADH meningkat, kemudian menuju tubulus renalis, dan peningkatan reaksi. Nah, reabsorpsi air ini menyebabkan urin semakin sedikit dan volume darah akan normal. Nah, kasus lainnya yaitu ketika kita minum air yang banyak dan udaranya yang dingin, darah akan encer, volume darah akan meningkat, dan ada impuls ke bagian hipotalamus ADH. Nah, kemudian pada posterior hipofisis atau hipofisis posterior, ADH akan menurun dan menuju ke tubulus renalis, ada pengurangan reabsorpsi air, kemudian urin akan meningkat, dan volume darah akan normal. Nah, selanjutnya ada pembahasan mengenai pengaturan hormon terhadap sintesis urin dan pemekatan urin yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Muhammad Fikri. Baik, sebelumnya suara saya masuk? Ya, masuk. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang bagaimana pengaturan hormon terhadap sintesis urin dan juga pemekatan urin. Nah, kelangsungan hidup dan fungsi sel yang tepat bergantung pada pemeliharaan kestabilan konsentrasi garam, asam, dan juga elektrolit. Kelangsungan hidup sel juga tergantung pada pembuangan racun secara terus-menerus yang merupakan limbah metabolik yang dihasilkan sel saat mereka melakukan reaksi kimia yang menopang sebuah kehidupan. Nah, ginjal ini memainkan peran utamanya dalam mempertahankan homeostasis dengan mengatur konsentrasi plasma darah, terutama elektrolit dan juga air, dengan menghilangkan semua sisa metabolisme kecuali CO2 yang dikeluarkan oleh paru-paru. Kemudian saat plasma berulang kali masuk ke ginjal, plasma itu mempertahankan nilai penting bagi kestabilan tubuh dan menghilangkan bahan yang tidak diinginkan atau kelebihan dalam urin. Nah, yang paling penting adalah di sini kemampuan si ginjal untuk mengatur volume dan juga osmolaritas. Osmolaritas ini adalah konsentrasi zat terlarut dengan mengontrol keseimbangan garam dan air. Nah, hormon apa sih yang berperan di balik kemampuan yang untuk mengatur volume dan osmolaritas? Ya, di sini ada peran dari hormon ADH, antidiuretik hormon, atau bisa disebut juga dengan vasopresin. Nah, jadi ketika suatu kondisi osmolaritas atau konsentrasi zat terlarut dalam tubuh itu meningkat di atas rata-rata normal, kelenjar pituitari yang bisa kita lihat pada gambar ini
Nah, itu adalah yang di sebelah kiri, gambar yang sebelah kiri yang ditunjuk panah warna abu-abu itu. Nah, di situ ada letak dari kelenjar pituitari, kemudian yang diperbesar. Nah, letaknya itu di bawah hipotalamus. Nah, untuk hormon ADH itu disekresikan di pituitari yang bagian posterior. Nah, kelenjar pituitari ini juga bisa disebut sebagai hipofisis. Lalu ketika kelenjar pituitari atau hipofisis posterior ini mengeluarkan lebih banyak ADH, antidioretik hormon, yang meningkatkan, terlupa. Jadi ketika si ADH ini disekresikan oleh kelenjar pituitari banyak, nah itu dapat meningkatkan permeabilitas distal tubulus atau tubulus distal dan juga collecting duct. Nah, mekanisme ini yang meningkatkan reabsorpsi air dan juga menurunkan volume urin. Lalu ginjal bersama dengan input hormonal dan saraf yang bisa kita lihat di sebelah kanan, gambar yang sebelah kanan. Nah, di sini ginjal ini bersama dengan hormon dan juga saraf, dia itu berguna sekali bagi tubuh untuk mengontrol fungsi tubuh, terutama tanggung jawab untuk mempertahankan volume yang stabil, komposisi elektrolit, dan juga osmolaritas atau konsentrasi zat terlarut dari ekstraseluler fluid atau cairan ekstraseluler. Ginjal ini menyesuaikan jumlah air dan berbagai nilai penting dalam plasma darah yang disimpan untuk tubuh atau dieliminasi dalam urin. Nah, ginjal tidak hanya menyesuaikan variasi dalam konsumsi air, garam maupun elektrolit lainnya, tetapi juga menyesuaikan urin dan nilai penting dari ekstraseluler fluid. Ini untuk mengkompensasi kehilangan melalui keringat, muntah, diare, ataupun perdarahan. Nah, ketika ekstraseluler fluid ini kelebihan air atau elektrolit tertentu seperti garam, ginjal dapat menghilangkan kelebihannya dalam urin. Jika ada defisit baik itu air ataupun elektrolit seperti garam, ginjal ini dapat menghilangkan kelebihannya dalam urin. Jika ada defisit baik itu air atau elektrolit, ginjal tidak dapat menyediakan jumlah tambahan dari kandungan zat yang penting di dalamnya. Kemudian dengan demikian ginjal dapat mengkompensasi kelebihan secara lebih efisien daripada untuk defisit air maupun elektrolit. Nah, di gambar yang selanjutnya ini adalah kondisi ketika kelebihan air dalam tubuh dan osmolaritas cairan ekstraseluler berkurang. Nah, sekresi ADH oleh hipofisis posterior itu menurun, sehingga dapat mengurangi permeabilitas dalam tubulus distal, yang gambarnya ada di sebelah kiri ini, bisa kita lihat tubulus distal itu ada di mana. Dan juga terhadap saluran pengumpul atau collecting duct terhadap air, yang mana ini dapat menyebabkan peningkatan jumlah urin yang lebih encer ketika diekskresikan. Oke, bisa ke slide berikutnya. Nah, selanjutnya pada gambar ini adalah gambar yang menunjukkan estimasi bahwa respon ginjal pada manusia setelah menelan air kurang lebih 1 liter, bisa kita lihat di gambarnya 1 liter air. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa volume urin akan meningkat sekitar 6 kali dari normalnya dalam waktu kurang lebih di sini yang garis biru 45 menit, dalam waktu 45 menit. Setelah air itu tertelan, maka grafiknya akan meningkat
secara signifikan dan akan konstan hingga waktu kurang lebih 170 menit. Lalu di sini meskipun terjadi peningkatan pada volume air, namun jumlah total zat terlarut yang bisa kita lihat pada gambar grafik yang garis hijau. Nah, tidak terjadi perubahan yang signifikan atau bisa kita sebut dengan konstan. Karena di sini ada disebabkan urin yang terbentuk menjadi encer. Lalu karena banyaknya air di dalam tubuh kita, nah itu menyebabkan osmolaritas di urin itu menurun. Bisa kita lihat di grafik yang warna hitam sekarang. Nah di sini terlihat grafiknya itu menurun. Lalu dari grafik ini kita bisa sebut sebagai respon ginjal yang mana untuk mencegah penurunan osmolaritas dari plasma selama konsumsi air yang berlebih. Nah, bisa kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, selanjutnya adalah mekanisme pengenceran pada urin, pembentukan urin encer ketika kadar hormon antidiuretik atau ADH ini sangat rendah di tubuh kita, terutama di ginjal ini. Ketika filtrat atau hasil filtrasi dari glomerulus ini bisa kita lihat gambarnya kalau di sebelah kiri itu warna hijau ada kemerah-merahannya, sedangkan yang kanan itu seperti cekungan. Nah, itu adalah glomerulusnya. Nah, bisa kita lihat pada gambar sebelah kanan, osmolaritasnya itu hampir sama dengan plasma darah, yaitu sekitar 300 osmo per liter. Nah, untuk mengeluarkan kelebihan air, filtrat ini harus diencerkan terlebih dahulu melewati tubulus yang ada di sistem urinaria dengan mereabsorpsi zat terlarut ke tingkat yang lebih besar daripada air. Nah, di sini zat terlarutnya bisa kita lihat yang direabsorpsi itu lebih banyak NaCl ketimbang H2O-nya. Nah, dalam proses ini saat melewati setiap tubulus yang ada di sistem urinaria, yang pertama itu kan melewati sistem tubulus proksimal ya, tubulus proksimal. Nah, cairan yang telah difiltrat ini kondisinya itu tetap isoosmotik. Isoosmotik itu adalah kondisinya tekanannya zat terlarut sama dengan tekanan zat terlarut lingkungan. Saat cairannya ini mengalir, zat terlarut dan air diserap kembali dalam proporsi yang sama. Bisa kita lihat nih di gambar yang sebelah kanan. Nah, itu diserap, tanda panah yang ke atas itu adalah kondisi di mana si NaCl ataupun H2O direabsorpsi dalam keadaan yang sama dalam konsentrasi 300 miliosmol per liter. Nah, kemudian setelah melewati tubulus proksimal, cairan ini tetap isoosmotik terhadap plasma. Masih sama nih di sini kondisinya. Nah, namun ketika melewati lengkung Henle yang menurun, air direabsorpsi melalui cara osmosis. Sama seperti yang dijelaskan oleh Kak Dina sebelumnya gambarnya. Dan cairan tubulus ini mencapai keseimbangan dengan celah interstisial sekitar di medula ginjal yang kondisinya ini sangat hipertonik, sekitar 2-4 kali osmolaritas dari filtrat glomerulus. Oleh karena itu cairan tubulus menjadi lebih terkonsentrasi saat mengalir ke
medula bagian dalam. Kemudian setelah tadi kan kita bahas bahwa cairan tersebut kan sudah turun melalui lengkung Henle. Nah, sekarang cairan itu kan menaik. Nah, bisa kita lihat urinnya itu berangsur menjadi sangat encer, ditandai dengan warnanya itu yang memudar gitu. Nah, warna ini memudar ketika mencapai di tubulus distal dan juga tubulus pengumpul atau collecting duct. Di sini urin diencerkan dengan reabsorpsi air, reabsorpsi, nggak ada air deh, yang direabsorpsi itu natrium klorida. Dan di sini terjadi kegagalan reabsorpsi air karena di sini kadar ADH-nya sangat rendah gitu. Jadi reabsorpsi terhadap airnya nggak ada. Nah, kegagalan reabsorpsi air dan selanjutnya reabsorpsi zat larut NaCl ini menyebabkan urin encer dalam jumlah yang besar. Selanjutnya kan dari proksimal itu dia masih mengalir ya, mengalir ke tadi udah ya, lupa. Nah, sekarang ke slide yang berikutnya. Sepertinya kelebihan satu slide. Nah, ya, yang ini. Nah, di sini bagaimana mekanisme urin tersebut menjadi pekat berlawanan dari yang sebelumnya. Nah, pemekatan urin ini adalah merupakan kemampuan si ginjal ini untuk membentuk urin pekat sangat penting, yang dimana ini untuk kelangsungan hidup mamalia di darat termasuk manusia, dimana air terus menerus hilang dari tubuh melalui berbagai macam cara, termasuk paru-paru melalui penguapan ke udara ekspirasi, saluran pencernaan melalui feses, kulit melalui penguapan dan keringat, ginjal melalui ekskresi urin. Nah, pembentukan urin pekat ini terjadi ketika kadar hormon ADH-nya tinggi. Nah, bisa kita lihat di sini bahwa cairan yang meninggalkan lengkung Henle ini berbeda ketika kondisi yang sebelumnya yang saat encer kan. Nah, di sini kondisinya ada urea dan juga H2O yang nantinya diserap di distal, tubulus distal dan juga collecting duct. H2O akan direabsorpsi. Lalu pada di sini bisa kita lihat pemekatan urinnya ini. Zoom-nya habis ya, Kak, waktunya? Coba di next, lanjut aja. Oke. Nah, di sini pemekatan terjadi karena ada urea juga yang menyumbang sekitar kurang lebih 40% dari osmolaritas kurang lebih 500 sampai 600 miliosmol per liter. Tidak seperti natrium klorida, nah urea ini direabsorpsinya itu secara pasif dari tubulus ketika kondisi air itu terbatas dan konsentrasi ADH-nya ini tinggi gitu. Nah, sejumlah besar urea direabsorpsi secara pasif dari ductus pollinetes medula dalam ke interstitium. Nah, mekanisme reabsorpsi urea ke dalam medula ginjal adalah saat air mengalir ke atas lengkung Henle dan masuk ke tubulus pengumpul distal dan kortikal. Sedikit urea yang diabsorpsi dengan adanya ADH yang tinggi ini, air direabsorpsi dengan cepat begitu, sehingga konsentrasinya menjadi sebesar 1.200. Ya, baik, bisa dilanjut ke slide berikutnya. Nah, jadi kesimpulannya itu adalah ketika kekurangan air, maka dia akan merespon
osmolaritas dari ekstraseluler, yang mana osmoreseptor ini akan meningkatkan adanya ADH sekresi, dan juga plasma ADH akan meningkat, dan H2O permeabilitas terjadi di tubulus distal dan collecting duct, dan H2O akan terjadi reabsorpsi sehingga H2O ini tidak menurun gitu untuk diekskresi. Jadi urinnya jadi semakin pekat. Ya. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Baik, terima kasih. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Ya, terdengar. Terdengar, Gib. Oke, baik. Terima kasih. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai diabetes insipidus. Nah, diabetes itu apa? Dia ini kelainan lobus posterior kelenjar hipofisis yang ditandai dengan defisiensi hormon antidiuretik atau yang disebut dengan ADH, atau yang lebih dikenal lagi dengan vasopresin. Nah, gejala dari diabetes insipidus yaitu ada polidipsia yang merupakan haus berlebih dan juga ekskresi air yang berlebihan melalui urin, sehingga urin yang dihasilkan akan lebih banyak dan encer. Nah, berikut ini merupakan gambar dari perbandingan antara urin orang normal dan urin yang mengidap penyakit diabetes insipidus. Boleh di next. Baik, jadi diabetes insipidus ini terbagi menjadi 4. Yang pertama, yaitu ada diabetes insipidus pusat atau sentral diabetes insipidus. Penyebab dari diabetes tipe ini yaitu karena adanya trauma atau operasi kepala, kemudian adanya tumor hipofisis, atau adanya infeksi intraserebral. Diabetes insipidus pusat ini terjadi karena adanya kerusakan pada neuron neurohipofiseal sehingga menyebabkan defisiensi dalam sintesis atau pelepasan ADH. Nah, karena ADH nantinya yang dihasilkan akan sedikit, maka ginjal mengeluarkan sejumlah urin yang encer. Nah, ketika jumlah air yang disekresikan berlebih, maka terjadi peningkatan konsentrasi natrium di cairan ekstraseluler, sehingga menyebabkan poliuria atau meningkatkan intensitas buang air kecil, serta menyebabkan polidipsia, yaitu merupakan gejala dari diabetes insipidus. Boleh di next. Tipe yang kedua ada nephrogenic diabetes insipidus. Penyebab dari diabetes insipidus tipe ini yaitu karena memiliki penyakit ginjal kronis, hiperkalsemia atau kelebihan kalsium, dan karena sickle cell anemia. Adalah penyebabnya karena adanya mutasi AVPR2 atau vasopressin reseptor 2 atau AQP2, yaitu saluran air aquaporin 2. Nah, diabetes insipidus jenis ini diakibatkan karena ketidakmampuan nefron untuk merespon ADH, sehingga ginjalnya nanti akan mengeluarkan sejumlah urin yang encer dan menyebabkan terjadinya konsentrasi natrium di cairan ekstraseluler, sehingga nantinya akan menyebabkan poliuria dan polidipsia. Boleh di next. Selanjutnya ada primary polydipsia. Nah, untuk tipe ini diakibatkan karena infiltratif, kemudian ada penyakit autoimun atau penggunaan obat-obatan seperti litium ataupun tetrasiklin. Untuk primary polydipsia ini merupakan kelainan osmoregulasi rasa haus begitu, sehingga penderitanya ini nantinya akan mengkonsumsi cairan berlebih yang tentunya akan menyebabkan penekanan pelepasan ADH. Nah, kalau misalnya ADH-nya nanti sedikit, otomatis terjadi peningkatan konsentrasi natrium di cairan ekstraseluler sehingga menyebabkan poliuria dan polidipsia. Boleh di next. Dan tipe terakhir yaitu ada gestasional diabetes insipidus. Diabetes tipe ini disebabkan karena peningkatan vasopresinase selama kehamilan.
Nah, aktivitas vasopresinase ini mengurangi kadar dari ADH. Artinya gejalanya akan mirip dengan diabetes insipidus pusat. Boleh di next. Nah, ini merupakan skema yang mungkin dapat mempermudah teman-teman untuk memahami penjelasan terkait tipe-tipe dari diabetes insipidus, serta bagaimana mekanismenya. Di situ dapat terlihat ya teman-teman, kalau di situ ada sentral diabetes insipidus, kemudian ada primary polydipsia, nefrogenik diabetes insipidus, dan gestasional diabetes insipidus. Boleh di next. Untuk treatment yang dijalani oleh para penderita diabetes insipidus, yang pertama ada terapi intranasal atau IV DDAVP, yaitu pemberian analog sintesis ADH, yaitu desmopresin. Nah, desmopresin ini nantinya akan meningkatkan permeabilitas air di tubulus distal dan tubulus collectivus. Nah, desmopresin ini dapat diberikan melalui suntikan, sebagai semprotan hidung atau oral, dan dengan cepat mengembalikan output urin ke arah yang normal. Kemudian, treatment yang kedua ada diuretik, yaitu thiazide untuk menguras natrium dan meningkatkan reabsorpsi pada ginjal. Dan yang terakhir yaitu dengan membatasi asupan garam serta mempertahankan asupan air yang cukup. Boleh next, Kak. Ya, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya.